Bayangkan ada satu tanaman hias yang sering kita lihat di pinggir jalan atau di halaman rumah. Bunganya cantik, warnanya menarik, tapi diam-diam menyimpan potensi besar untuk kesehatan. Tanaman ini sering dianggap biasa, bahkan sering diabaikan. Padahal, di dunia medis dan penelitian ilmiah, tanaman ini dikenal sebagai salah satu tanaman obat yang paling banyak diteliti. Tanaman itu adalah daun tapak dara. Di video ini, kita akan membahas secara tuntas dan mendalam 10 khasiat dan manfaat daun tapak dara untuk kesehatan dan pengobatan herbal, lengkap dengan kandungan, cara pengolahan, dosis, pantangan, sampai cara menanamnya di rumah. Daun tapak dara berasal dari tanaman tapak dara yang secara ilmiah dikenal memiliki banyak senyawa aktif. Tanaman ini sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara, termasuk Indonesia, India, Tiongkok, hingga Madagaskar. Yang membuat tapak dara istimewa bukan hanya bunganya, tetapi terutama bagian daunnya yang mengandung senyawa bioaktif dengan aktivitas farmakologis yang kuat. Jika kita membedah kandungan daun tapak dara, disinilah letak kekuatannya. Daun tapak dara mengandung berbagai alkaloid, penting seperti vinblastin dan vinkristin. Dua senyawa ini bahkan telah digunakan dalam dunia medis modern sebagai bahan dasar obat kemoterapi. Selain alkaloid, daun tapak dara juga mengandung flavonoid, tanin, saponin, polifenol, serta senyawa fenolik. Kandungan flavonoid dan polifenol berperan sebagai antioksidan yang kuat. Sementara, tanin dan saponin memiliki efek antimikroba dan antiinflamasi. Di dalam daun tapak dara juga terdapat senyawa terpenoid dan glikosida yang berkontribusi pada efek antidiabetes dan penurun tekanan darah. Sekarang kita masuk ke manfaat pertamanya. Manfaat pertama daun tapak dara adalah membantu menurunkan kadar gula darah. Ini adalah manfaat yang paling populer dan paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kandungan alkaloid dan flavonoid dalam daun tapak dara diketahui dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat penyerapan glukosa di usus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun tapak dara dapat menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji dengan diabetes. Senyawa vinblastin dan vindolin berperan penting dalam mekanisme ini, sehingga daun tapak dara sering digunakan sebagai herbal pendamping untuk penderita diabetes tipe 2, tentu dengan pengawasan yang tepat. Manfaat kedua adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Daun tapak dara memiliki efek vasodilator ringan, yaitu membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kandungan alkaloid dan kalium alami di dalamnya berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan mengurangi tekanan pada dinding pembuluh darah. Inilah sebabnya air rebusan daun tapak dara sering digunakan secara tradisional oleh penderita hipertensi ringan. Manfaat ketiga, daun tapak dara berpotensi sebagai anti kanker. Ini adalah manfaat yang sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh. Senyawa vinblastin dan vinkristin yang terkandung di dalamnya telah digunakan secara resmi dalam dunia medis untuk terapi kanker tertentu seperti leukemia dan limfoma. Dalam bentuk herbal, tentu kadarnya jauh lebih ringan, tetapi tetap memiliki aktivitas sitotoksik yang dapat membantu menghambat pertumbuhan sel abnormal. Beberapa jurnal ilmiah internasional menyebutkan bahwa ekstrak tapak dara menunjukkan aktivitas antiproliferatif terhadap sel kanker pada penelitian laboratorium. Manfaat keempat adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan flavonoid, polifenol, dan antioksidan dalam daun tapak dara berperan penting dalam melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah salah satu penyebab utama penurunan imunitas dan penuaan dini. Dengan mengonsumsi daun tapak dara dalam dosis yang tepat, tubuh dibantu untuk memperkuat sistem imun secara alami. Manfaat kelima, daun tapak dara membantu mempercepat penyembuhan luka. Secara tradisional, daun tapak dara sering ditumbuk dan digunakan sebagai obat luar. Kandungan tanin dan saponin memiliki sifat antiseptik dan membantu menghentikan perdarahan ringan, sekaligus merangsang regenerasi jaringan kulit. Inilah alasan mengapa daun ini sering digunakan untuk luka kecil, bisul, atau goresan.
Manfaat keenam adalah membantu mengatasi peradangan. Sifat antiinflamasi dari flavonoid dan alkaloid di dalam daun tapak dara membantu meredakan pembengkakan dan nyeri. Penggunaan rebusan daun tapak dara secara tradisional sering dimanfaatkan untuk membantu mengurangi nyeri sendi, pegal-pegal, dan peradangan ringan pada tubuh. Manfaat ketujuh, daun tapak dara berpotensi sebagai antibakteri dan anti jamur. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun tapak dara mampu menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri dan jamur. Kandungan tanin dan senyawa fenolik berperan penting dalam merusak dinding sel mikroorganisme penyebab infeksi. Manfaat kedelapan adalah membantu mengatasi gangguan pencernaan. Dalam pengobatan tradisional, daun tapak dara digunakan untuk membantu meredakan diare dan gangguan perut ringan. Efek astringan dari tanin membantu mengurangi frekuensi buang air besar, sementara sifat antimikroba membantu melawan bakteri penyebab diare. Manfaat kesembilan, daun tapak dara berpotensi membantu menurunkan demam. Rebusan daun tapak dara secara tradisional digunakan sebagai penurun panas alami. Efek ini berkaitan dengan aktivitas antiinflamasi dan antipiretik, ringan dari senyawa alkaloid dan flavonoid. Manfaat ke-10 adalah membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Kandungan antioksidan membantu mencegah oksidasi kolesterol jahat dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Dengan sirkulasi darah yang lebih baik, risiko penyakit kardiovaskular dapat ditekan. Sekarang kita bahas cara pengolahan dan penggunaannya. Untuk penggunaan dalam, bagian yang paling sering digunakan adalah daun. Pilih daun tapak dara yang masih segar, berwarna hijau, dan tidak terserang hama. Cuci bersih dengan air mengalir. Rebus sekitar 5 hingga 7 lembar daun tapak dara dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Air rebusan ini bisa diminum setelah hangat. Untuk penggunaan luar, daun bisa ditumbuk hingga halus dan ditempelkan pada area yang bermasalah. Oh iya sobat sehat, kabar baiknya, sekarang kamu sudah bisa pesan produk daun tapak dara via online berupa kapsul herbal, ekstrak bubuk halus, daun tapak dara kering, 1 kilogram, dan bibit tanaman, daun tapak dara cantik. Kamu bisa check out dengan cara klik keranjang, lihat produk di pojok kiri, bawah video ini, atau klik tulisan selengkapnya yang ada di bawah judul video ini, lalu check out produk daun tapak dara di link produk yang ada di deskripsi video ini. Oke, sobat sehat, kita lanjut bahas soal dosisnya ya. Ini bagian yang sangat penting. Daun tapak dara tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Untuk pemakaian harian, cukup 1 gelas air rebusan per hari, dan tidak disarankan digunakan terus-menerus dalam jangka panjang tanpa jeda. Gunakan maksimal 7 hingga 14 hari, lalu hentikan sementara. Untuk penggunaan luar, cukup digunakan 1 hingga 2 kali sehari pada area yang membutuhkan. Pantangan dan perhatian khusus wajib diperhatikan. Daun tapak dara tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui karena kandungan alkaloidnya berpotensi memengaruhi hormon dan janin. Penderita tekanan darah rendah sebaiknya berhati-hati karena daun tapak dara bisa menurunkan tekanan darah. Bagi penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi, penggunaan herbal ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter karena bisa berinteraksi dengan obat medis. Anak-anak dan lansia juga sebaiknya tidak mengonsumsi tanpa pengawasan. Terakhir, kita bahas cara budidaya tapak dara di halaman rumah. Tanaman tapak dara sangat mudah ditanam. Ia bisa tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Tapak dara menyukai sinar matahari langsung dan tanah yang gembur serta memiliki drainase baik. Penanaman bisa dilakukan dari biji atau stek batang. Siram secukupnya, jangan terlalu sering karena akarnya tidak menyukai tanah yang terlalu basah. Dalam waktu singkat, tanaman ini sudah bisa tumbuh subur dan daunnya bisa dipanen secara bertahap. Sebagai penutup, daun tapak dara adalah contoh nyata bahwa tanaman sederhana di sekitar kita bisa menyimpan potensi luar biasa untuk kesehatan. Namun ingat, herbal bukan berarti bebas risiko. Gunakan dengan bijak, dengan dosis yang tepat, dan jangan menggantikan pengobatan medis tanpa pertimbangan yang matang.
Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan bisa menjadi referensi bermanfaat untuk menjaga kesehatan secara alami. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, support kami dengan cara like, share, dan subscribe channel Health is Important. Sampai jumpa di video berikutnya.